Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah, apa kabar? Senang sekali Serita dan Mayanti kembali menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali. Pemirsa, sejak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB menghimbau para pejabat, pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai baik non-PNS, non-P3K dan juga tenaga honorer paling lambat pada 28 November 2023 mendatang. Tentunya wacana tersebut membuat resah belasan ribu tenaga honorer di seluruh Indonesia, tidak terkecuali para honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Pasalnya para tenaga honorer yang berharap dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ataupun juga PNS hingga saat ini belum memiliki kepastian apakah honorer bisa diangkat semua mengingat kuota pengangkatan pegawai P3K juga terbatas. Lantas dengan adanya wacana tersebut, bagaimana kondisi kinerja dari pegawai honorer di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten, apakah sudah optimal? Dan juga seperti apa nantinya langkah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Banten? Selama 1 jam ke depan kami akan membahas hal tersebut bersama narasumber kami yang sudah hadir di Studio 1 Banten TV. Yang pertama, ada anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, ada Bapak Haji Ajazuli Abdillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat Pak? Sehat. Sehat. Agak Ini selak-selak aja nih, habis reses bisa. ini memang concern dan juga selalu membela para Ya, harus dibela kepentingan lah, honorer. tenaga honorer ya. Kan manusia juga. Idolanya jadi Iya, seperti itu ya Pak ya. Luar Sampai- biasa. Sampai titik dalam penghabisan kita bela. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan kita juga sudah kedatangan ini dari BKD Provinsi Banten. Ada Kepala BKD Provinsi Banten, ada Dr. Nana Supyana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih? Sudah ada skema yang sudah disiapkan untuk para tenaga honorer yang jumlahnya lumayan banyak sekali, ini 17.000 ya, belum termasuk kabupaten kota. Nanti kita akan ulas lebih jauh ya Pak Kaban ya. Dan kita juga sudah bersama teman-teman ini dari mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Banten dan juga tentu saja ada teman-teman kita juga dari tenaga honorer. Halo semuanya, Assalamualaikum. Iya, apa kabar? Tetap semangat ya tentu saja ya. Baik, sebelum kita bahas tema kita lebih jauh terkait dengan optimalisasi kinerja pemerintah di Provinsi Banten, ini Pak menjelang penghapusan tenaga honorer dan juga pengangkatan P3K, bagaimana kondisi tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Banten saat ini, baik dari sisi kuantitas maupun juga kualitasnya menurut Bapak? Kuantitas banyak. Artinya secara kuantitatif yang menyebar di tiap OPD dan bahkan tadi Mbak menyebut 17.000 ya, itu kan juga menyebar di satuan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah. Betul. Yang menjadi kewenangan provinsi yaitu SMA dan SMK ya Pak ya. Iya. Dan SKH gitu kan. Dan kalau yang di OPD, yang di KP3B dan sebarannya itu kan hanya sekitar 7.000-an lah. Jadi kalau memang ada skema, tahapan skema, mungkin nanti skema pertama yang 7.000 dulu gimana nih? Yeah. Ya kan, yang tenaga teknis administratif yang dan beberapa fungsional yang ada di kantor-kantor dinas. Setelah itu baru yang di satuan pendidikan. Dan jelas secara kualitatif mereka sangat menunjang, membantu, bahkan akan terjadi kelumpuhan pelayanan. Betul. Kalau nggak ada honorer. Di kantor saya di Dewan itu, kalau nggak ada honorer, ya gimana mau mempersiapkan segala sesuatunya. Karena memang dari sisi Ya, kuantitasnya secara juga lebih kuantitas banyak ya memang Pak ya? di satuan itu, di OPD itu, memang kita evaluasi terus ya, kita tanyakan dari angka misalnya 400 sekian gitu, berapa yang aktif kita tanyakan terus. Jadi di sisi lain, di satu sisi kita juga ingin baik secara kualitatif maupun kualitatif mengangkat derajat dan status para tenaga honorer. Di sisi lain juga kita ingin juga evaluasi agar teman-teman honorer, Anda kerja yang benar loh ya, yang rajin ya, apel pagi, Anda punya inovasi, tetap semangat gitu. Walaupun dengan kebijakan hari ini, tadi Mbak bilang ada kegelisahan dan keresahan kan gitu. Iya. Ada yang resah karena memang pendapatan, ada yang resah memang karena statusnya ingin dinaikkan, ada yang resah memang karena ada momok penghapusan. Iya. Kan gitu. Betul. Nah, makanya saya rasa masih normal kok kerja mereka, apalagi sudah ke Panana, ke BKD, sudah sudah ke Menpan RB, ke BKN menanyakan tentang status mereka. Dan Banten khususnya itu sudah, bahkan sebelum ada edaran 15/11 kalau nggak salah, tahun ini tanggal 22 Juli, sebelumnya kan ada momok 185, edaran 185. Cuma edaran ini yang agak menakutkan nih, ya kan? Undang-undangnya biasa-biasa aja. Iya. PP 49 ya.
49-nya biasa-biasa aja. Tapi ketika ada edaran 185, wah itu menggemparkan dunia gitu ya. Turun lagi sekarang dirasionalisasi melalui edaran 15-11 ya, soal penataan. Dan saya bilang kepada Anda, bahkan kita dipuji di depan BKN bahwa sebelum ada edaran yang 15-11 ini itu sudah diapresiasi bahwa Banten sudah lebih dulu menyampaikan melakukan pemetaan. Baru sekarang ada edaran ini diperintah untuk melakukan pemetaan gitu. Bahkan kita kan bermitra kerja dengan BKD ya. Berapa secara kuantitatif jumlah mereka yang memang dari sisi misalnya tahun masuk tahun SK, kemudian usia ya tahun kelahiran ya. Kemudian juga dari sisi ya pengabdian, kemudian gaji ya, honor mereka, upah. Iya. Ya upah, gaji, honor apa namanya itu. Kemudian dari sisi syarat-syarat kuantitatif untuk masuk menjadi tenaga P3K gitu. Ini kan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang ASN, kemudian PP 49 mana nih? 49 ya? 49, kemudian juga ada edaran, makanya sekarang kita mendorong pemerintah Provinsi Banten melalui BKD tentunya Mitra Kerja Komisi 1 untuk pemetaan lebih detail, bukan hanya usia, tempat tanggal lahir, asal, lebih detail. Soal kinerja, soal misalnya yang apel pagi siapa, yang punya tanggungan anaknya berapa, kalau bisa lebih detail, karena ini menyangkut beban hidup juga. Iya. Betul. Menyangkut beban hidup. Sebenarnya kan ini hanya lebih ke pemetaan, tapi juga kan ada kalimat yang mengatakan bahwa penghapusan itu yang mungkin membuat sebagian besar ya kan mereka gelisah, makanya kalau saya mudah aja, kita ajak aja teman-teman. Yuk teman-teman kita berangkat, mereka ada forumnya kan. Saya bilang ada jangan warawiri, nggak karuan, pokoknya yuk kita berangkat aja. Kita berangkat, saya antar ke Menpan RB misalnya, kita tanyakan, Pak ini Bapak ini, Pak Menteri walaupun kita ketemunya dengan selevel deputy ya, ini apa maksudnya ini penghapusan ini? Yeah. Anda main tulis aja penghapusan, di bawah itu gejolak ini. Betul. Kan urusan hajat hidup orang banyak kan? Nah kita, oh ini maksudnya dihapus itu karena kita konsekuensi undang-undang dan konsekuensi PP 49 itu yang namanya ASN, namanya PNS itu atau namanya ASN itu adalah dua, satu ASN dan P3K. Di luar itu maka nggak ada konsekuensi ketiadaan itu ya hapus kan, hapus. Tapi ada solusi katanya. Solusi apa? Outsourcing, ya kan? Ini problem lagi nih, di outsourcingkan yang supir, yang OB dan yang apa itu tenaga keamanan itu akan diasosiasikan solusi. Oke Pak, ini respon di Banten khususnya ini, makanya Banten bobotnya paling tinggi respon di sana. Teriakannya paling keras juga di sana. Artinya karena kalau mereka datang ke Jakarta ke Menpan RB ribuan, 17.000 kan bisa memacetkan Jakarta, Mbak. Dan mungkin salah satu suaranya yang sumbang di sana ada suara Anda mungkin Pak. Ya, luar biasa ya. Ya, insya Allah teman-teman juga tahu lah, teman-teman. Karena setelah itu kan mereka saya ajak ke Komisi 2 DPR RI. Kita ajak aja mereka supaya saya hanya mengantarkan teman-teman, tapi teman-teman lah yang ngomong di sana. Yang nangis apa adanya, jangan direkayasa. Bahwa inilah jeritan hati, di lubuk hati yang paling dalam bapak-bapak di level elit pusat ini, jangan ngambil kebijakan seenaknya. Atau lihat kondisi sosiologis teman-teman, lihat kondisi ekonomis teman-teman, lihat status kesejahteraan tanggung jawab teman-teman, dan lihat juga beban kerja dan masa kerja teman-teman. Betul. Makanya saya menyimpulkan waktu itu, bukannya menyimpulkan, artinya mengangkat satu isu, ini bukan sekedar administrasi, bukan sekedar upah, bukan sekedar status. Ini soal kemanusiaan. Ini soal pengabdian manusia, anak bangsa yang mengabdi, yang punya hak digaji, yang punya hak sejahtera, yang punya hak hidup. Oke, terkait dengan manusia dan juga hak juga saya juga nanti akan lebih jauh bincang, tapi juga berikan hak juga untuk narasumber lain untuk menjawab pertanyaan saya ini terkait dengan Pak Kaban, bahwa kita tahu membahas rencana yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten ini terkait dengan penghapusan tenaga honorer. Lebih jauh bagaimana kondisi tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Ada berapa jumlahnya, baik yang bekerja sebagai pegawai non PNS, non P3K dan juga tenaga honorer, Pak? Baik. 17.559 itu terdiri dari 7.557 tenaga teknis administratif. Di dalamnya ada tenaga kesehatan, ada tenaga pramubakti, ada tenaga teknis lainnya ya. Kemudian 10.024 itu tenaga guru dan tenaga kependidikan. Jadi existing hari ini
hasil pendataan kita terakhir ada 17.559 non ASN ya, non ASN. Nah tentu memang ini adalah basisnya memang kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja dan analisa jabatan. Karena memang sudah 3 tahun terakhir ini ada moratorium penerimaan CPNS. Tentu salah satu solusinya adalah teman-teman organisasi perangkat daerah melakukan analisa kebutuhan itu, maka memang non PNS ini adalah kebutuhan. Gitu. Dan saya tidak sepakat tadi ya bahasa penghapusan. Tidak ada bahasa penghapusan, yang ada penata usahaan. Penata usahaan itu lebih bermartabat dan memang akan memberikan kepastian hukum, status, karir, dan kesejahteraan. Jadi pemerintah pusat melalui Kemenpan RB, memang itu amanat peraturan pemerintah 49 2018 itu, terhitung mulai tanggal 28 November 2018, maka jatuh temponya sesuai dengan edaran Permenpan 185 yang tadi Pak Jajuli sampaikan, itu memang deadline-nya itu 28 November 2023. Jadi amanatnya, peraturan pemerintah itu 5 tahun untuk melakukan penata usahaan, bukan penghapusan. Dengan jangka waktu yang sedikit tadi ini bagaimana nantinya skema yang sudah disiapkan? Kan waktunya mungkin tinggal sekitar 1 tahun 3 bulan saja nih Pak Kaban. Ya, jadi 185 itu ingin memastikan pemerintah daerah dan pusat, baik itu di kementerian atau kabupaten, kota, dan provinsi, apakah sudah progres penataan itu sudah dalam on the track atau tidak gitu ya. Nah, Permenpan RB 185 ingin memastikan itu. Maka Pemprov Banten secara konseptual pemetaannya sudah kita lakukan dari mulai kualifikasi pendidikan, terhitung mulai tanggal kapan mereka bekerja, kemudian menduduki jabatan apa mereka. Jadi dari sisi konsep itu kita memang sudah siapkan. Oke, terkait dengan progresnya seperti apa nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Kaban setelah jeda komersial yang satu ini. Dan pemirsa jangan beranjak kemana-mana, tetap dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten, dan kita masih membahas tentang optimalisasi kinerja pemerintah di Provinsi Banten menjelang penghapusan honorer dan juga pengangkatan P3K. Tadi sempat terjadi iklan terkait dengan progresnya sampai dengan saat ini sejauh apa nih Pak Kaban, bisa dijelaskan kembali? Jadi saya pastikan bahwa Permenpan kaitan dengan penataan pegawai non PNS 185 kemudian ditindaklanjuti dengan edaran kedua Permenpan RB 1151 itu tanggal 22 Juli itu memastikan bahwa konsep penataan itu dimulai dengan memberikan kesempatan 1 tahun yang minimal bekerja 1 tahun diakui. Kemudian batas umurnya, batas umur minimal 20 dan batas atasnya 56. Artinya kalau kita coba bandingkan dengan amanat peraturan pemerintah itu 49 2018 kaitan manajemen P3K, ini memberikan angin segar dan punya komitmen baik pemerintah pusat bahwa memang non PNS itu adalah kebutuhan, sehingga kriteria dan standar yang merujuk pada edaran yang 1151 itu ini ingin memberikan kesempatan, memberikan kepastian hukum status non PNS. Nah, nanti didorong ke P3K, apakah itu mungkin secara bertahap, karena memang bagaimanapun tentu ini terkait dengan anggaran.
Nah, sehingga nanti mungkin metodologinya, konsep yang nanti sesuai 1151 itu, ini sudah memberikan kepastian hukum bahwa yang bisa diangkat P3K itu adalah berusia minimal 20 tahun, maksimal 56 tahun, dan minimal bekerja 1 tahun. Sudah diakui sebagai data non-PNS yang diberikan kesempatan oleh Kemenpan RB. Itu tentunya melalui tahapan seleksi kan Pak? Ya, karena amanat undang-undangnya tetap harus melalui seleksi. Oke, saya beralih ke tamu saya yang baru datang. Ini ada dari tokoh masyarakat, ada Kang Tony Anwar Mahfud. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Anda untuk bergabung bersama kami membahas tentang tenaga honorer. Ini mungkin bisa langsung saya ajukan pertanyaan untuk Anda. Terkait kita tahu bahwa tenaga honorer banyak sekali, jumlahnya ini 17.000 lebih, Kang Tony ya, yang ada di Provinsi Banten, ini belum tersebar lagi di kabupaten kota lainnya. Dan dengan adanya wacana dari pemerintah pusat tentang kebijakan untuk menghapus tenaga honorer yang diberikan deadline pada tanggal 23 November 2023, ini kan tentunya membuat para tenaga honorer was-was. Tadi sempat berbincang juga dengan Pak Kaban bahwa ini penggantian kalimat menjadi penata usahaan, dan sudah dilakukan skema. Salah satunya adalah tadi juga sudah dijelaskan bahwa ini minimal 1 tahun diakui dengan usia 20 hingga 56 tahun yang tentu saja harus tetap melalui seleksi seperti itu. Bagaimana menurut Anda sendiri? Baik, tadi Pak Dewan sudah mengatakan bahwa definisi ASN menurut Undang-Undang 5 2014 itu adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu di instansi pemerintah. Tidak menyebutkan nomenklatur honorer, non-PNS ataupun istilah lainnya. Yeah. Tetapi ada yang perlu di review ulang mungkin Pak Dewan, bahwa surat Menteri Pan RB nomor B165 itu tahun 2022 itu adalah surat, bukan peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Dan kita juga punya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Artinya jika memungkinkan, pemerintah daerah bisa melakukan diskresi sepanjang itu diizinkan oleh atas, satu level di atasnya. Dengan kata lain bahwa apakah Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah itu mengabaikan otonomi daerah. Sementara berbicara otonomi daerah, Pak Kaban selalu berbicara tentang kemampuan daerah. Ini agak curang sedikit kalau saya bilang curang. Konsep P3K semula dibiayai APBN. Tetapi kesininya dibebankan kepada APBD. Nah, sehingga kalau memang menjadi beban APBD, maka tidak serta-merta pelimpahan pembiayaan tersebut menjadi beban daerah. Berarti otonomi daerahnya harus berjalan dong. Nah, dengan kata lain, kami sebagai masyarakat lebih mendorong apakah memungkinkan dilaksanakan diskresi adanya honorer. Karena bagaimanapun honorer ini perlu bagi kinerja aparatur di Provinsi Banten dan Kabupaten Kota. Dengan catatan honorer dapat dihapuskan apabila jabatan fungsional yang sudah di-SK-kan oleh kepala daerah beberapa waktu yang lalu itu berjalan sesuai dengan seharusnya. Artinya sudah tersertifikasi, sudah melalui uji kompetensi, artinya tidak lagi memerlukan SDM yang banyak, struktur yang gemuk, yang panjang. Tetapi dengan jabatan fungsional yang sesuai definisi ASN profesi, maka para fungsional ini akan bisa bekerja tanpa bantuan staf. Karena dari mulai dia merencanakan sampai dengan melaporkan dia sendiri tanpa bantuan staf. Mungkin poinnya itu, Mbak Rita. Oke. Kembali ke Pak Dewan, ini terkait dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Tony dengan adanya otonomi daerah, tentu saja ini kan melihat juga dari sisi kemampuan daerah. Bagaimana Anda melihat dari sisi kemampuan anggaran Pemprov Banten nih Pak? Cukup ada anggaran itu. Apalagi kita soal pendidikan ya, ada. Kita tinggal political will saja dari pimpinan. Kemudian kan ini bukan semata-mata soal BKD. Ya teman-teman honorer juga kalau soal anggaran, soal upah, gaji 13 itu bukan kepanan nantinya. Karena harus ada terintegrasi dengan DPKAD, dengan Bapeda, dan dengan perencanaan ke depan seperti apa. Betul. Artinya nggak rugi APBD kita
kita mampu, kata Pak Tony tadi, untuk menggaji teman nggak rugi gitu loh. Ya kan, karena menyangkut SDM sambil dibina, yuk nanti gaji naik ya, tapi yuk akan diangkat ya, tapi yang benar kerjanya ya, disiplin ya, punya inovasi ya, sambil dibina itu. Ya kan, nanti efeknya juga luar biasa dampaknya. Kalau soal tadi otonomi daerah kan selama ini kan memang faktanya begitu, setengah hati ini Mbak. Ya, Pak Nana, coba soal izin tarik ke pusat, soal pegawai tarik ke pusat, soal apalagi bahas pusat aja tuh, katanya otonomi gitu kan, katanya silakan pada daerah, kemampuan daerah, Banten mampu untuk mengangkat, menggaji, mampu. Tinggal bagaimana pemetaan yang berangkat dari data peta yang sudah dibuat oleh Pak Nana dan kawan-kawan di BKD, kemudian terintegrasi oleh anggaran, kemudian oleh political will, kemudian oleh penataan terkait dengan kebijakan pusat. Misalnya di sana kita komitmen, saya juga nggak tega kalau teman-teman yang saya antar itu kan, Anda mau nggak gaji lebih gede tapi Anda outsourcing? Wah nggak mau Pak, mendingan 2 juta tapi nggak outsourcing begitu kan. Jadi bukan hanya persoalan upah, persoalan status juga, persoalan apa namanya, korup ya, persoalan integritas juga di sini, karena mereka lebih. Kenapa? Karena kondisi yang ada hari ini Mbak, itu kan SMA dia 1,9, bayangin. Tinggal di Tangerang pojok sana atau tinggal di Menes, datang ke sini dengan gaji 1,9. Yang sarjana 2,4. Ya kan? Makanya belakangan saya dukung saja kalau mereka minta naik, wajar, tapi sangat manusiawi. Ya kan, yang sarjana boleh dinaikin jadi 3,4 katanya. Wah, standar UMP ya. UMP, kemudian juga yang SMA, kemudian juga yang S2 juga ada perbedaannya lah. Ya kan, itu mereka saya mendukung aja. Makanya saya tanya waktu didapat dengan Sekda dan dengan DPKD di Padana. Kita cukup ada nggak anggaran buat teman-teman ini? Cobalah ini dihitung. Jangan belum apa udah nggak ada, jangan dihitung dulu. Ya kan, dihitung dulu sambil Pak Nana melakukan pemetaan dan pembinaan di situ. Ya kan, tinggal anggaran bagaimana nih untuk gaji mereka, bagaimana mereka nuntut, ya teman-teman tidak banyak nuntut juga ya, artinya kita sesuaikan gaji 13, kemudian juga kan soal apa itu Pak Nana, JHT dan BPJS kan ada kebijakan memang di daerah menjadi tumpuannya, tapi kan ini terikat dengan relasi dengan pusat ya. Misalnya BPJS ada Kemendagri, ya kan, misalnya soal besaran gaji 13, besaran soal kenaikan upah itu kan ada standarnya juga di sana. Nah, saya rasa itu Mbak, kaitan dengan gejolak hari ini tadi Mbak di awal menanyakan tentang secara kualitatif grafik kinerja mereka kerja Mbak. Mereka apel, mereka juga rajin mereka itu. Iya, bahkan kalau saya kategorisasi itu mereka ada yang memang anak orang kaya, kerja sebagai honorer cuma status aja. Mereka nggak puyeng-puyeng banget tuh. Kamu kok orang kaya, mobil bagusan saya daripada kamu itu. Bagusan kamu daripada saya. Saya bilang, honorer, ya Pak, cuma status aja, sawah warisan sih banyak, cuma saya solidaritas saja Mbak dengan teman-teman, gitu kan? Mereka tuh bagus juga mereka itu. Ya kan? Tapi jangan males ya, enggak Pak, saya juga ini rajin, saya juga ada disiplinnya, ada absennya segala macam ada. Gitu kan. Jadi jangan mengabaikan aspek itu. Ya kan, teman saya kasih tahu, jangan cengeng juga kerja, jangan juga ambek-ambek nggak jelas, jangan suka demo-demo kalau belum pada titik udah mentok ya, kalau belum mentok jangan dulu aksi, kita baik-baik aja. Ya kan? Datang ke kita ada yang namanya honorer non kategori, ada juga yang kategori 2, ya kan, sisa yang 300 berapa tuh Pak, 325 kalau nggak salah itu, ya kan, juga ada yang meninggal, juga ada yang usianya tadi kan Pak Nana di edaran 15-11 Pak Nana, 15-11 itu minimal 20, enak kan? Berarti wah asik nih, udah 20 ke atas dapat. Saya gimana nih, kemarin kan yang 50, aduh saya 50 kan udah tua gitu ya. Ternyata 56, nah itu yang disebut angin segar itu. Ya kan, yang 56, tenang, walaupun ada besok hari ini diangkat, besok pensiun nggak ada masalah. Ya kan? Tapi lagi-lagi yang perlu kita dorong adalah ini, penyeleksiannya seperti apa. Betul. Ya kan, untuk menuju P3K. Jangan sampai yang 56 tahun diseleksi bareng dengan yang usia 21. Yang baru sarjana, otaknya masih anget gitu, diadu dengan soal yang sama, diadu dengan yang 50. Nah, itu perlu kita lihat juga nanti seperti apa klasifikasinya untuk proses penyeleksiannya. Baik, Pak Dana, seperti apa nih kalau misalnya menyikapi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Dewan, seperti apa skema yang disiapkan untuk terkait dengan penyeleksian dari P3K tadi? Melihat juga kan ada yang bilang katanya kalau kuota P3K juga ini sangat terbatas, melihat dari jumlahnya juga sangat banyak sekali untuk tenaga honorer sendiri, Pak. Jadi yang 1151 ya Pak? Yes, 1511 itu memang merumuskan di situ kaitan peta jalan kriteria yang berhak nanti ya di pendataan Kemenpan RB itu
ditunggu sampai dengan tanggal 20 September 2022 ini. Sehingga memastikan Kementerian Menpan RB bahwa data existing non PNS itu ditandatangani basis datanya oleh kepala OPD, kemudian dikirim menjadi data yang terintegrasi, ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini bupati, gubernur atau menteri gitu. Nah, tanggal 20 September ini adalah memberikan kesempatan ya, kesempatan kepada teman-teman non PNS yang tadi kriteria yang saya sampaikan itu, memastikan bahwa memang itu adalah kebutuhan daerah, kebutuhan organisasi daerah gitu. Nah, sehingga nanti soal nanti kinerja, kemudian target mereka sesuai dengan anjab ABK-nya, ya memang sesuai, dan itu sudah ditandatangani oleh teman-teman kepala OPD sebagai yang bertanggung jawab terhadap beban kerja organisasinya gitu. Oke, baik Pak Kaban, kita izin sejenak untuk rehat kembali, dan pemirsa jangan beranjak kemana-mana, kami masih akan segera kembali menemani Anda tetap di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten, dan kita masih membahas tentang optimalisasi kinerja pemerintahan di Provinsi Banten menjelang penghapusan honorer dan juga pengangkatan P3K. Saya kembali lagi kepada Kang Tony. Kang Tony, ini bahwa salah satu alternatif yang diberikan oleh Kemenpan RB ini, bagi yang tidak lulus seleksi ini bisa dilakukan pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan dan juga pertimbangan keuangan dari masing-masing daerah. Bagaimana menurut Pak Tony sendiri? Yang menarik pernyataan Pak Dewan tadi bahwa usia yang 20 tahun harus bersaing dengan yang 56 tahun. Pak Kaban, kalau bisa sih teman-teman honorer ini mereka sudah bekerja Pak, sudah memahami tugas, fungsi, apa yang harus dilakukan. Artinya kalau memungkinkan dalam konteks terjadinya seleksi tadi, maka apakah memungkinkan 70% bobotnya itu adalah kepada kinerja Pak. 30%-nya baru berbicara tentang akademik. Karena saya meyakini teman-teman yang sudah lebih dari 5 tahun itu sangat memahami apa yang harus dilakukannya di masing-masing bidang. Hanya mungkin masalah yang terbesar adalah ada di bagian umum Pak. Maksud umum itu dalam artian kalau tenaga honorer pendidik, penyuluh itu relatif clear Pak. Tapi kalau yang jabatannya di umum atau administrasi, itu tadi mereka tetap punya kemapanan dalam tata naskah kedinasan, itu sangat paham. Sehingga itu juga sama, komposisinya 70% di kemapanan kinerja selama ini sesuai dengan fungsi OPD-nya, dan sisanya adalah atau 30%-nya baru kemampuan akademis. Nah, hal-hal itu tuh sangat krusial dipetakan karena sampai hari ini, mohon maaf Pak Kaban, kita belum mengetahui secara publik komposisi S2 ada berapa, S1 ada berapa, kemudian yang di atas 5 tahun berapa. Nah, pemetaan itu tuh kita belum tahu, sehingga saya agak cemas juga dengan masa kerja 1 tahun Pak Dewan, karena melihat kasus K1 itu ada yang masa kerjanya, mohon maaf, diadakan sehingga lolos. Sementara teman-teman yang memang berhak saat itu, karena sesuatu dan lain hal, akhirnya tidak lolos. Nah, mudah-mudahan ini juga ada pengetatan dalam konteks penghargaan kepada teman-teman yang memang sudah lama masa kerjanya dan memenuhi kriteria gitu Pak Kaban. Oke, baik. Kembali lagi ke
Pak Dewan, ini terkait dengan kinerja honorer di Banten saat ini kan jumlahnya ribuan, terutama para tenaga honorer yang bekerja di bidang pelayanan kepada masyarakat. Apakah dengan adanya penghapusan dan juga kebijakan dari pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang jumlahnya kuotanya juga sangat terbatas, ini malah nanti akan memperburuk kondisi dari jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Lalu bagaimana upaya dari DPR Banten sendiri nih Pak? Ya, kita rasional juga bahwa dengan jumlah itu kan untuk diangkat semua nggak mungkin, kan bertahap. Kan bertahap. Nah, untuk yang bertahap, untuk kuota pertama, tahap pertama nih, ini yang mana kan gitu. Ya kalau boleh berkali-kali saya ditanya, gimana Pak seleksinya? Angkat aja semua, gitu kan. Udah jangan pakai tes gitu ya. Karena tadi Pak Pak Tony bilang ini kan mereka udah teruji kinerjanya, mereka jadi penilaian kualitatif gitu loh. Jadi pakai portofolio, bukan pakai pintu masuknya tes seleksi kertas gitu, yang diadu antara yang 20 dengan yang 56 gitu kan. Nah itu kita udah pakai portfolio, nanti kinerja dilihat di situ. Jadi, itu pun bertahap, tentu bertahap. Nah sekarang yang membuat sebagian iri adalah, ini kan setiap ada pembukaan P3K, diperuntukkan untuk guru dan tenaga kesehatan, gitu kan. Memang ada pembukaan, tapi kita kapankah yang SH, yang akuntan, yang SE segala macam itu, mereka sekarang juga teriak-teriak juga. Ya kan, buka aja semuanya buat yang honorer yang memang baik kategori, yang non kategori. Ya kan, oke lah dilepas untuk non kategori. Ternyata datang lagi 325. Kami dulu loh Pak, kami kan sisain dulu ini. Ya kan wajar dong. Sampai saya adu tuh ketuanya tuh. Kamu ilas ya kalau ini duluan? Ya ilas Pak. Ya kamu, nah, kalau misalnya suatu saat nanti yang diangkat yang non kategori, yang kategori ya kami juga ilas Pak. Yuk sama-sama aja. Kita berjuang sama-sama, yang penting bagaimana sistem kebijakan ini jalan dan bisa membantu mensejahterakan teman-teman, baik status, kan dua masalahnya Mbak, status dan kesejahteraan. Status mereka jelas, kesejahteraannya pun naik. Betul. Kan gitu. Nah, itu selesai. Nah, untuk tata kelola, makanya saya intens dengan Pak Nana, saya tanya detail, sampai di mana? Udah OPD, udah ini belum? Udah pemetaan kan tentu Pak Kaban dari OPD kan? Betul. OPD. Udah kumpul semua, udah draftnya udah selesai Pak. Terus dari BKD kemanain? Dikasih ke pimpinan kan? Dikasih ke istilahnya PPK ya Pak Nana. Apa itu pejabat pembina ke pegawaian. Nah, saya juga mau nanya sekarang nih, itu yang sudah di meja pembina kepegawaian, di meja Pak Peja Gubernur, udah taken belum? Ketika taken udah disampaikan ke Menpan RB belum? Gitu loh. Kita tanya malam, pada hari ini nih, kemana kan? Sehingga pergerakannya terus deh, Sehingga pada besok teman-teman honorer yang datang ke BKD lagi tanya, udah sampai di mana? Udah Pak, udah sampaikan, tinggal kebijakan pusat seperti apa. Ya kan, supaya nanti teman-teman ingin tegas, perlu ada pressure, perlu ada dorongan lagi dari kawan-kawan, kita berangkat lagi ke sana, kita tanya, Pak, Banten sudah menyampaikan loh, sesuai tanda tangan apa itu namanya itu, STMJ, surat apa itu namanya Pak? Surat pertanggungjawaban mutlak di atas materai, sampel itu, sampel darah atau apa itu. Ya kan, itu memang sangat terikat di situ, mutlak gitu loh. Artinya bahwa data-data detail yang ada pada dokumen ini, itu betul-betul menjadi tanggung jawab yang menandatangani oleh PJ, dan PJ siap bagusnya itu. Ya kan, tinggal Panana bagaimana sejauh mana kebijakan pusatnya nanti turunannya apakah bertahap seperti apa, itu kan nanti tinggal kebijakan lebih lanjut. Itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali pengawasan dilakukan oleh DPRD. Boleh tepuk tangan untuk Pak Dewan kita. Pak Nana, terkait dengan proses ini, data tadi sudah diungkapkan juga oleh kedua narasumber kita ini, bagaimana proses seleksinya Pak Nana hingga nantinya bisa benar-benar terambil memang untuk tenaga-tenaga honorer yang memang sudah mengabdi dan juga bekerja dengan baik sampai dengan saat ini Pak? Formulasinya seperti yang tadi disampaikan Pak Tony, itu adalah memang bagian dari yang dilakukan oleh Kemenpan ya Pak. Jadi memang salah satunya misalnya basisnya lamanya bekerja, kemudian kaitan dengan kinerja yang bersangkutan, itu punya poin tersendiri. Nanti akademiknya mungkin ya 30%, yang 70-nya itu memang yang bersangkutan sudah bekerja berapa lama gitu. Jadi memang tidak bisa dibandingkan dengan yang baru 1 tahun atau baru 5 tahun. Nah itu bagian dari metodologi seleksinya seperti itu. Dan kesempatan ini kenapa diberikan ke yang 1 tahun? Artinya memang ada niat baik dari Kemenpan RB untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya. Dan saya sepakat tadi ya, di Undang-Undang 23 2014 kaitan otonomi, tapi memang ada yang mengatur tentang ASN itu di nomor 5 2014 kaitan ASN,
salah satu poin pentingnya adalah bahwa rekrutmen PNS dan P3K harus melalui seleksi. Nah, soal formulasinya yang disampaikan Pak Tony, Kemenpan RB bersama BKN memang merumuskan formulasi yang proporsional tadi. Jadi tidak disamakan, jadi ada poin tersendiri memang bagi teman-teman yang sudah berkinerja baik dan lamanya mengabdi kepada bekerja di OPD yang bersangkutan. Jadi formulasinya seperti itu. Oke, kembali lagi terkait dengan wacana penghapusan kan tetap ada nih Pak Kaban, lantas aktivitas pelayanan kegiatan pemerintah harus tetap berjalan. Seperti apa nih optimalisasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini BKD Banten dalam mengoptimalkan kinerja pemerintah di Provinsi Banten jelang penghapusan tenaga honorer tadi? Jadi target kinerja itu berarti target perangkat daerah. Jadi ada yang disebut dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu adalah salah satu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak, para OPD akan menyampaikan target kinerjanya kepada yang di atasnya Pak Gubernur. Itu secara beruntun tanggung jawab itu sampai kepada teman-teman non PNS. Jadi hitungan resultan dari kinerja itu adalah semua pihak di organisasi itu terlibat. Dari staf ke kasubitnya dan secara bertingkat dipertanggungjawabkan kinerja itu. Jadi tidak bisa menilai, mengevaluasi kinerja non PNS parsial, karena itu adalah target kinerja yang sama-sama ditetapkan perjanjian itu dengan pemangku kepentingan, dalam hal ini Pak Gubernur, nanti para OPD ke Pak Gubernur dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi menilai kinerja non PNS tidak parsial, itu adalah bagian dari perjanjian kerja yang menjadi satu kesatuan di peringkat daerah, di perangkat daerah sampai pada target Pak Gubernur dan Pak Wagub dalam hal ini, atau dalam kesempatan ini konteksnya Pak PJ Gubernur. Jadi satu kesatuan, kita tidak bisa memilah parsial kinerja non PNS gimana. Itu sudah include dalam perjanjian perangkat daerah yang bersangkutan, organisasi yang bersangkutan. Jadi kalau produktivitasnya tinggi, selama ini sih hasil dari dokumen BKD hasil evaluasi itu rata-rata kinerja perangkat daerah 90%, baik itu disiplinnya, produktivitasnya, target kerjanya, itu sudah performanya sudah sangat baik. Artinya non PNS baik kinerjanya. Gitu. Luar biasa. Kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu Bapak-bapak semua untuk teman-teman bertanya kepada narasumber. Silakan dari sebelah kanan, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'du. Jadi kalau memang tuntutan yang pertama adalah kami menolak untuk melakukan seleksi. Oke. Yang kedua, kalau memang harus karena memang kalau misalnya tidak tes bertentangan dengan undang-undang di atasnya, kami memohon formulasi yang memang tidak memberatkan kami. Oke. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan? Siap. Terima kasih. Demikian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari sebelah kiri, silakan. Mengenai melalui reses yang baru saja selesai dilakukan oleh para anggota Dewan, adakah keinginan yang disampaikan oleh para konstituen di masing-masing wilayah yang Anda sambangi beberapa waktu lalu, terutama terkait wacana penghapusan tenaga honorer ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah itu yang 3.560% nasib SMA, tolong Pak perhatikan, itu harus diperhatikan karena mereka juga yang berumur 51 tahun itu SMA itu sudah ijazah yang tertinggi dulu Pak, dan sekolah juga tidak gratis zaman dulu. Nah itu tolong dimanusiakan, artinya keadilannya harus dikedepankan Pak. Mereka sudah mengabdi di situ di PP 49 tidak tersentuh minimal D3. Ya itu harapan saya kepada Pak Kanda Jajuli sebagai Dewan yang terhormat dari fraksi Demokrat dan Pak Haji Nana sebagai Kepala Dinas BKD serta jajarannya atau Pak Tony sebagai tokoh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita keep dulu pertanyaan dari para audiens dan kita akan jawab setelah jeda komersial yang satu ini, tetap di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dari Forum Dialog bersama DPR Provinsi Banten, dan tadi menarik sekali kita sudah mengkip pertanyaan dari teman-teman tenaga honorer yang langsung bertanya kepada para narasumber kita dan waktunya untuk menjawab. Ini pertanyaan dari Hamdi nih Pak, perwakilan dari Disnaker terkait dengan seperti apa nih dukungan untuk para tenaga honorer di Banten dan juga mengaspirasikan maksud kami terkait dengan untuk tidak adanya seleksi nih Pak. Ya itu, Hamdi kayaknya semangat sekali itu. Bukan mewakili Disnaker, beliau mewakili perjuangan semua honorer nih. Tapi ini yang non kategori ya, artinya suasana batin mereka itu memang sudah terlalu lama menunggu dan mencari kejelasan, sehingga tadi waktu sebenarnya sangat sebentar ingin melampiaskan aja beliau karena kendala waktu mungkin ya. Tapi yang jelas bahwa ini regulasi kita ini sejak awal adanya Undang-Undang ASN nomor 6 ya, nomor 5 tahun 2014 itu klausul di 131 memang pola rekrutmen untuk menjadi ASN inilah yang memang harus melalui seleksi. Sehingga itu yang membuat saya terutama mengantarkan kawan-kawan, yuk kita berangkat ke Menpan, ke BKN dan ke Komisi 2 DPR RI. Kita ingin tahu, rupanya ada informasi di sana bahwa pasal itu, undang-undang itu memang sedang ada proses revisi versi lembaga legislatif, ya kan, bukan versinya pemerintah, gitu kan. Angin segarnya adalah bahwa nanti untuk ASN, walaupun undang-undangnya soal ASN, tapi rekrutmen ASN akan diambil dari tenaga honorer, gitu kan, yang ada, yang existing dengan kategori tadi itu. Tapi ternyata undang-undang itu turunannya adalah PP tadi nomor 5 dan satu lagi PP 49, itu kan belum dihapus sampai sekarang, ya kan, yang memang menjelaskan bahwa yang ada hanya ASN dan P3K. Konsekuensi logisnya adalah bahwa mereka sebagian akan dialih dayakan, dalam tanda kutip namanya outsourcing, kan gitu. Nah pertanyaan tadi Pak Bibik, Pak secara psikologi kita nggak nerima Pak. Saya tanya mereka, ini outsourcing gede loh gajinya loh, saya pancing. Ya kan, dibanding 2,25 sarjana, ini akan menjadi 4,9 misalnya gitu ya. Tetap Pak, kita ini bukan hanya soal pendapatan, ini soal status gitu kan. Jadi Anda benar-benar lebih baik tetap bertahan dan jangan di-outsourcing-kan. Maknanya adalah bahwa mereka menolak outsourcing. Gitu kan, Pak. Kita sampaikan lagi kepada mereka bahwa di sisi lain outsourcing sedang kita persoalkan dengan skema pembiayaan, demo-demo setiap tahun. Kok bisa negara menghadirkan istilah outsourcing buat teman-teman gitu? Ini pertanyaan kita juga, ya kan? Ini bukan solusi. Ya kan, makanya Banten, mana gimana solusinya? Enggak Pak, kita tetap apapun istilah penghapusan peniadaan apa segala macam, tetap tidak ada istilah penghapusan di Provinsi Banten. Mana nih? Ya kan, ke teman-teman, di hadapan teman-teman. Kedua, kalau soal kaitan dengan diangkat tanpa seleksi, kan, ini sedang dibuat pemetaan kata beliau. Nanti tinggal apakah dilihat dari tadi akademiknya 10%, administrasi 20% kan. Kemudian sisanya adalah bagaimana kinerja. Nah, tinggal kita dorong Pak Nana buat sistem dan penilaian kinerja seperti apa nanti. Ya kan, agar ada rasa keadilan. Betul. Nah, kemudian lagi muncul masalah baru lagi soal Pak dalam klausul di 49 undang-undang tidak ada istilah yang diangkat itu hanya D3. Kami di forum ini ternyata ribuan ini ada 3.500 kawan kita yang SMP ini, yang SMA, gitu kan. Nah, walaupun pengabdian mereka lebih panjang, ada yang 15 tahun tapi SMA, ada yang sarjana baru 5 tahun atau 6 tahun kan gitu. Ini problem lagi nih, makanya itu kan problem regulasi. Nah, ini terus kita suarakan di sini. Makanya dalam mudah-mudahan cepat ya, karena sudah masuk prolegnas di undang-undang revisi undang-undang ASN gitu. Nah, kemudian kaitan dengan tuntutan yang lain, ya kan? Teman-teman, apalagi ini Pak gaji 13 ini saya catat ya teman-teman buat pemirsa bahwa sejak Pak WH Andika menjabat itu ada istilah gaji 13 itu hanya untuk ASN ya, atau gaji 14 ya Pak ASN. Tapi ada kebijakan jumlahnya sama dengan gaji, tapi disetarakan seolah-olah di gaji 13. Karena kalau kita paksakan itu menjadi gaji 13 memang nggak ada aturannya, melanggar aturan. Tapi gaji 13 diberikan pada saat menjelang hari raya, ya kan, hitung-hitung THR kan gitu. Karena kalau THR pun honorer nggak dapat THR, tapi karena ada gaji 13 diterimanya lebaran di ujung, bisa beli sepatu baru nih, ya kan, bisa beli baju baru. Alhamdulillah ada kebijakan itu. Walaupun tahun pas awal Covid akan dihapus ya, ada wacana dihapus, mereka ngadu lagi ke kita,
Ya kan memang kita ya biasalah teman-teman ada Komisi 1 itu seperti rumah mereka. Saya bilang sampaikan, selain di OPD mereka itu Komisi 1 jadikan tempat curhat, tempat kita ngopi, tempat kita ngobrol bagaimana kita memperjuangkan hak teman-teman. Nah, di situ saya menganggap bahwa perlu adanya evaluasi, kemudian perlu adanya juga kaitan dengan kebijaksanaan untuk mereka honorer yang lulusan SMA bukan D3. Itu ini perlu kearifan. Oke. Baik, boleh tepuk tangan untuk jawaban dari Pak Dewan kita. Pak Kaban mungkin bisa menambahkan terkait dengan apa yang sudah ditanyakan oleh dua penanya tadi terkait dengan 75% melihat kinerja, 25% melihat administrasi dan juga terkait dengan lulusan SMA nih. Pak Kaban silakan ditanggapi apa yang ini disampaikan. 7.557 itu tenaga administrasi ya. Administrasi dan teknis lainnya itu. Dari data itu 3.500 memang dari pendataan kita dari sisi kriteria pendidikan formal itu SMA-nya memang hampir 60%. Kemudian ada S1-nya sekitar 20%, ada juga tambah SMP dan kemudian ada S2. S2 sih hanya hitungan puluhan lah ya. Tapi memang yang terbesar adalah SMA. Nah, kalau melihat dari edaran tanggal 22 Juli 2022 ini, kesempatan untuk ikut seleksi menjadi P3K menjadi besar karena Kemenpan RB memberikan kriteria tidak berdasarkan pendidikan SMA. Ya, artinya yang SMA masuk dalam pendataan itu. Yang penting masa kerja tadi ya Pak Ya. dan usia. Kemudian di PP 49 yang manajemen P3K itu memang hanya mengakomodir itu D3 dan S1. Ya, tapi kalau lihat edaran yang terbaru ini memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ijazahnya SMA dan SMP, gitu. Karena data yang mau disampaikan oleh BKD se-Indonesia yang nanti ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaiannya, data itu, gitu. Nah, kemudian kaitan dengan formulasi seleksi, kalau tadi Pak Jajuli sampaikan ada review dari Undang-Undang 5 2014 kaitan rekrutmennya wajib melalui metode seleksi, sedang direview itu ya bagian dari mungkin niat baik ya, nanti tinggal itu dari sisi kebijakan mungkin itu. Tetapi teman-teman sekalian, bahwa edaran terakhir itu memberikan kepastian kaitan dengan kriteria standar teman-teman yang memang non PNS statusnya akan ditata ulang, ditata kaitan dengan status ya. Jadi karena hanya mengenal 2 PNS dan P3K itu, tidak ada lagi istilah di luar itu dari sisi kepegawaian. Jadi itu teman-teman tetap bersabar, prosesnya terus berjalan dan bisa kita sama-sama pastikan bahwa ini tidak akan merugikan teman-teman semua. Artinya kebijakan pemerintah pusat, daerah tidak akan merugikan teman-teman. Nah, kalau soal opsi-opsi nanti ada outsourcing dan lain sebagainya itu kan bisa saja berkembang kaitan dengan bagaimana penataan itu, opsi-opsi itu diambil. Tapi sampai hari ini Pemprov Banten tidak ada opsi-opsi kaitan dengan outsourcing atau dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tetap bersabar dan fokus bekerja, produktivitasnya dijaga, dan pasti yang akan terbaik buat teman-teman yang tidak merugikan lah. Oke, luar biasa. Kita sama-sama berdoa saja, boleh tepuk tangan? Pak, tadi kan curhatannya banyak sekali nih ya, Pak Dewan, terkait dengan teman-teman di honorer ini. Ya, pada betul. saat kemarin reses, apa saja nih? Pertanyaannya sampai kapan ya bulan tahun ini katanya nih? Bulan 20 September 2022. penataan ini apa? Ya, sudah dipastikan harus sudah sampai di Kemenpan RB. Di Desember 2000. Artinya yang teman alumni SMP SMA juga disampaikan Ya, tuh. ya, Oke. betul. Ya tadi yang kaitan dengan aspirasi masyarakat, jelas reses itu kan tetap aspirasi. Selain soal infrastruktur, kesehatan, pendidikan, yang menyinggung soal itu adalah ada banyak ekspektasi masyarakat ingin memasukkan anaknya ngelamar kerja jadi pegawai kayak teman-teman. Ya kan pada saat dia muncul, Pak, pertanyaan apakah betul ini saya mau ngelamar anak saya pengen kerja di kelurahan, di kecamatan, jadi honorer. Kok saya kaget, Pak, kok ini mau dihapus gitu kan. Ya kan gimana, Pak, ya kan. Nah itu, ekspektasi itu boleh-boleh saja karena kan keren juga pakai baju dinas seperti Pak Nana gitu kan. Ya kan walaupun dia kadang gajinya jauh di bawah UMR gitu kan. Juga masalah statusnya juga pertanyaan. Nah, honorer itu masih menjadi
ekspektasi ya, menjadi keinginan masyarakat, menjadi banyak sekali saluran-saluran titipan-titipan dalam tanda kutip yang disampaikan oleh masyarakat untuk menempatkan bekerja sebagai tenaga honorer, terutama di sentra-sentra di OPD-OPD pelayanan-pelayanan seperti kelurahan, kecamatan, di rumah sakit sebagainya itu memang banyak sekali, terutama bagi masyarakat yang memang anaknya itu baru lulus di SMA gitu ya. Kalau sarjana mungkin nanti secara kompetensi akan ada lagi jenjang seleksinya, walaupun sarjana juga banyak ya. Nah, dengan situasi itu maka Pak, ada juga yang memunculkan, Pak, dulu kalau nggak salah honorer diangkat-angkatin Pak, zaman Pak SBY gitu ya, 1,1 juta honorer diangkat zaman Pak SBY, gitu kan. Nah sekarang kok mereka sedang mengabdi, bukannya diangkat malah mau dihapus gitu kan. Nah inilah yang kita perjuangkan, saya sampaikan kepada masyarakat. Jadi ada ya, ada ruang aspirasi itu untuk bagaimana tenaga honorer ini supaya diselesaikan. Bukan dihapus, diselesaikan. Diselesaikan bukan dihapus ya. Makanya tadi ada penata usahaan seperti itu ya. Baik, kita sudah di penghujung acara, mungkin bisa berikan closing statement sedikit saja karena waktunya sudah sangat terbatas sekali. Silakan Pak Tony. Oh ya, pada prinsipnya tenaga honorer adalah membantu kinerja perangkat daerah di Provinsi Banten ataupun di kabupaten kota, karena sumber daya teman-teman honorer ini tetap dibutuhkan oleh aparatur di pemerintah daerah. Sehingga apapun kebijakan pemerintah, setidak-tidaknya tetap memberikan ruang untuk teman-teman tetap berkarir atau mengabdi di pemerintah daerah. Dan yang lebih hebatnya, terima kasih Kanda Jajuli, Pak Nana, sekiranya tahun 2023 katanya mau naik honornya, dan sama dengan gaji gubernur Pak ya? Betul ya? Nilainya, ya gaji gubernur, gaji sekda kan sekitaran segitu Pak ya? Jadi, ya, beda tipis. Jadi pada intinya semangat berkarya, semangat mengabdi, cuman jangan lupa persiapkan kompetensi manajerial, teknis, sosial kultural sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang 5 2014. Itu aja barangkali. Oke, boleh tepuk tangan? Pak Kaban dan juga Pak Dewan, kita waktunya sudah sangat sempit sekali, mungkin bisa memberikan kalimat motivasi saja untuk pemirsa di rumah, khususnya untuk para tenaga honorer di seluruh Provinsi Banten. Silakan Pak Kaban. Baik, teman-teman, saudara-saudara saya, non PNS, bahwa penataan ini ingin memastikan teman-teman status karir dan penghasilannya lebih bermartabat. Jadi tetap bersabar dan pasti yang terbaik buat teman-teman. Terima kasih. Oke, luar biasa. Pak Dewan? Terus berjuang, jangan meninggalkan tugas, sabar, walaupun beban sedemikian berat, sembako naik, gaji naik-naik, tetap semangat, ibadah yang rajin, dan kami di legislatif akan terus membela teman-teman sampai titik darah penghabisan. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan juga kehadirannya. Terima kasih Pak Tony dan terima kasih Pak Kaban dan juga terima kasih Pak Dewan atas motivasinya dan tetap semangat memperjuangkan para tenaga honorer di Provinsi Banten. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami 1 jam ini dan saksikan kami kembali dalam episode lainnya. Akhir kata, saya Rita Darmayanti dan juga seluruh kru yang bertugas untuk pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.